Selasa, 19 Oktober 2021. Shalom, saudara dan saudariku seiman. Kita semua pasti pernah mengalami kejadian menunggu dan ditunggu. Kedua kejadian ini pada dasarnya memberikan efek yang sama pada diri kita, yakni perasaan tidak nyaman. Mengapa? Sebab menunggu itu menghabiskan waktu dan tenaga, apalagi menunggu untuk sesuatu atau seseorang yang belum memberi kepastian. Kita sungguh membutuhkan kesabaran yang tinggi, dan bagi yang tidak bisa bertahan, tentu saja akan segera menyudahinya, karena menunggu benar-benar menguras seluruh perhatian. Sedangkan kejadian ditunggu ternyata juga menghadirkan perasaan tidak nyaman, apalagi jika diri kitalah yang menjadi subjek yang ditunggu itu. Kita bisa berlaku salting, salah tingkah, karena dibebani oleh pikiran bahwa kita telah menyusahkan orang lain. Maka, entah menunggu atau ditunggu, kedua kejadian ini amat berusaha kita hindari dalam hidup sehari-hari karena perasaan yang ditinggalkannya. Saudara dan saudariku seiman, betapapun menunggu itu menghadirkan rasa tidak nyaman, seturut warta Injil hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan ayat 38, Yesus mengajak kita, para pengikutnya, untuk tetap menunggu. Kita diminta untuk setia menunggu akan datangnya hari Tuhan. Ibarat hamba yang menunggu tuannya pulang dari pesta nikah, supaya saat tuannya mengetuk pintu, pintu segera dapat dibukakan. Demikianlah gambaran Yesus akan kondisi ideal kita di hadapan hari Tuhan. Kita harus menunggunya dengan penuh kesadaran. Sikap sadar amat penting untuk dimiliki, karena datangnya hari Tuhan itu amat misterius. Seturut pemahaman Katekismus Gereja Katolik, artikel 1040, tidak ada seorang pun dari antara kita yang tahu secara pasti perihal datangnya hari Tuhan itu selain Allah sendiri. Hanya Bapa yang mengetahui hari dan jam. Ia sendiri menentukan kapan itu akan terjadi. Demikian ajaran gereja kita. Maka bila kesadaran akan ajaran semacam ini telah sungguh kita miliki, selanjutnya kita akan menjadi orang yang lebih berwaspada atau berjaga-jaga. Yesus menggambarkannya dengan tampilan orang yang pinggangnya tetap terikat dan pelitanya tetap bernyala. Gambaran ini sebenarnya berkaitan dengan cara berpakaian dari seseorang yang siap untuk melayani. Jika demikian, kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa kewaspadaan atau sikap berjaga-jaga yang diminta oleh Yesus dari diri kita di saat menunggu datangnya hari Tuhan bukanlah kewaspadaan atau sikap berjaga-jaga yang pasif, tetapi Yesus meminta kita untuk tetap berwaspada dan berjaga-jaga secara aktif. Artinya, kita mesti berbuat sesuatu. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan saat menunggu datangnya hari Tuhan ini? Santo Agustinus menjawabnya dengan cara menjelaskan maksud dari pinggang yang terikat dan pelita yang bernyala. Ia berujar bahwa kita harus berhati-hati agar kita tidak mencintai hal-hal duniawi, dan dalam melakukan segala sesuatu, kita harus memikirkan tujuan akhir yang sejati dan maksud yang benar. Artinya, selama menunggu datangnya hari Tuhan, jangan biarkan diri kita terikat pada segala kenikmatan duniawi, karena yang ingin kita capai dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri. Kita adalah hamba Tuhan,
maka tugas kita adalah melayani segala kepentingan Tuhan, bukan sibuk mengurusi desakan keegoisan kita belaka. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, tidak ada pertanyaan lain yang ingin saya ajukan sebagai penuntun refleksi bagi Injil hari ini, selain sudahkah kita menunggu hari Tuhan dengan cara yang benar? Kita harus sungguh sadar bahwa hari Tuhan yang ditunggu itu adalah saat penyelamatan kita. Tuhan datang untuk mengumpulkan anak-anaknya agar bersatu dengannya. Maka, bila yang didapati oleh Tuhan dari diri kita adalah selama hidup kita sama sekali tidak mengembangkan iman kita kepadanya, kita tidak mematuhi perintahnya, malah kita melakukan segala yang dilarangnya, maka bersiaplah bahwa kita akan kehilangan kesempatan untuk dipersatukan dengannya. Tetapi, jika kita mau berjuang untuk menyangkali ego kita dan membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum berbuat sesuatu, sehingga cuma kepentingan Tuhan yang kita layani, yakinlah bahwa Tuhan akan memperhitungkan kita untuk berada dalam persatuan kekal dengannya. Segala yang kita lakukan selama hidup kini berdampak besar untuk keadaan kita kelak. Karena itu, nantikanlah hari Tuhan dengan penuh kewaspadaan. Tuhan memberkati kita sekalian.